Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 9 dosa besar suami kepada istri. 9 dosa suami terhadap istri wajib diketahui terutama oleh suami yang merupakan pemimpin, agar terciptanya rumah tangga yang bahagia, baik di dunia dan juga di akhirat. Suami yang soleh, yang taat pada aturan agama sangat berpeluang mendapatkan surga. Namun yang harus juga diketahui, ada 9 dosa suami kepada istri. Membina rumah tangga dalam sebuah keluarga menuju yang dicita-citakan bersama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, adalah kebahagiaan bagi setiap pasangan suami dan istri. Seorang suami memiliki tugas sebagai kepala rumah tangga dalam setiap keluarga. Oleh sebab itu, para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami kepada istri. Inilah 9 dosa suami kepada istri berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu tidak mengajarkan ilmu agama. Dalam Islam, kewajiban suami tidak hanya berkaitan dengan nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, sebagaimana yang disangka oleh sebagian atau banyak suami. Akan tetapi terdapat banyak kewajiban penting yang dilalaikan suami, yaitu mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban-kewajiban dalam agama kepada istrinya. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik ataupun mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunia. Apabila suami memiliki ilmu agama yang baik dan tidak mengajarkan istrinya, maka perbuatan tersebut dapat menjadi dosa baginya. Namun lain halnya, apabila suami tidak memiliki ilmu agama yang cukup, maka keduanya harus mencari pembimbing dan bersama-sama menuju kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengacu pada ayat tersebut, maka kewajiban seorang suami adalah mengajarkan akhlak yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Jika tidak dilakukan, maka akan dicatat sebagai dosa besar yang dilakukan oleh suami. Adapun yang kedua yaitu tidak memberi nafkah kepada istri. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia tidak melakukannya, maka perbuatan itu dapat mengundang murka Allah. Hal ini telah diajarkan Rasulullah SAW melalui sabdanya yang artinya, seseorang dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bertawakallah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan yang ketiga yaitu tidak memiliki sifat cemburu kepada istri. Cemburu yang pada batasan merupakan bentuk tanda cinta, sehingga jika pasangan tidak pernah merasakan cemburu, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Terlebih bagi para suami yang tidak memiliki rasa cemburu apabila istri jalan keluar rumah dengan lelaki lain. Ini merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyus. Hadis riwayat An-Nasai.
Dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa dayus adalah lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya atau suami, dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Sedangkan yang keempat yaitu membiarkan istri menafkahi suami. Diharamkan bagi suami yang tidak memiliki uzur syar'i yang memperbolehkan suami untuk tidak bekerja, untuk memerintahkan istrinya bekerja dan kehidupannya ditanggung oleh istri. Maka suami tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Artinya, berdasarkan landasan hukum yang datangnya langsung dari Allah, nafkah merupakan kewajiban bagi suami. Yang kelima adalah membenci istri. Istri adalah pasangan hidup suami. Dengannya suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan, karena teman hidupnya tidak lagi mendapat kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah SAW telah mengingatkan suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istrinya adalah seseorang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang keenam yaitu enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tidak sedikit suami yang enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah setelah mereka melaksanakan kewajibannya bekerja di luar rumah. Selain itu, para suami biasanya berpandangan bahwa istrilah yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Padahal Rasulullah SAW memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah sekalipun. Beliau yaitu Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang ketujuh yaitu menyebarkan aib istri. Membeberkan kondisi istri kepada orang lain yang tidak seharusnya tahu merupakan perbuatan dosa besar, seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang kedelapan yaitu menyakiti istri secara fisik. Dosa suami pada istri ini banyak ditemukan dalam keseharian. Karena merasa kepala rumah tangga, suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Menyakiti secara fisik merupakan dosa besar suami pada istri, karena perempuan seharusnya dilindungi, bukan disakiti. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, itu merupakan hal yang wajar dan harus segera diselesaikan dengan cara baik. Namun dilarang bagi suami memperlakukan istri dengan cara memukulnya dengan kasar, bahkan hingga terluka. Hal ini sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan yang kesembilan yaitu bersikap baik dengan orang lain, tetapi buruk dengan istrinya. Jika suami berkelakuan baik kepada orang lain di luar rumah, sedangkan ketika di dalam rumah ia memperlakukan istrinya dengan kasar, cuek, dan tidak peduli, maka itu bertentangan dengan hadis di bawah ini, yang artinya mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya,
Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Di dalam Islam semuanya sudah diatur secara langsung agar umat Islam dapat hidup secara terarah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalam urusan rumah tangga. Di dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia. Itu artinya perempuan merupakan makhluk yang istimewa. Maka dari itu, sebagai seorang suami, kita harus memperlakukan istri dengan baik dan jangan sakiti istri selama masih ada. Karena baik dan buruknya istri tergantung pada kelakuan suaminya. Demikianlah 9 dosa suami terhadap istri yang wajib kita hindari agar kita mendapatkan pahala yang sangat besar dan menjadi pemimpin rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.